Hai, perkenalkan, nama saya Agnes Florencia Yovita Gaa dari SD Negeri Batawa, Kabupaten Nagekeo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Apakah itu CP, TP, dan ATP? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Alur tujuan pembelajaran menjadi panduan bagi guru dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran pada akhir fase pembelajaran. Adapun prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran: yang pertama, sederhana dan informatif. Kedua, esensial dan kontekstual. Ketiga, berkesinambungan. Keempat, pengoptimalan 3 aspek. Kelima, merdeka belajar. Keenam, operasional dan aplikatif. Dan yang ketujuh, adaptif dan fleksibel. Yang berikut, apa saja langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran? Pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna, serta variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai murid untuk mencapai tujuan. Kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan. Berikut alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran PPKN fase C kelas 6. Terdapat capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran dari pertama sampai ke-7. Kemudian yang berikutnya adalah merencanakan asesmen. Perencanaan ini dimulai dengan perumusan tujuan yang berkaitan dengan pembelajaran. Instrumen asesmen ini harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta kesesuaian dengan rencana dan tujuan pembelajaran. Beberapa asesmen yang digunakan yaitu rubrik penilaian, catatan anekdot, dan grafik pengembangan.